5 tahun. Jadi TKI di Korea. Pulang-pulang, aku lihat ibuku dibuang di panti jompo oleh kedua kakak perempuanku. Aku tidak tinggal diam. Aku akan balas semua perbuatan kakakku dengan cara part 2. 5 tahun Niam merantau ke Korea. Bekerja keras, siang malam, demi keluarga demi sang ibu. Namun yang menyambut kepulangannya hari ini justru pemandangan memilukan. Ibunya duduk di kamar sempit panti jompo. Tubuhnya ringkih, kulitnya mengendur, dan matanya tampak kosong menatap lantai. Kedua kakak perempuannya sangat tega membuang sang ibu di sana. Hati Niam seakan diremas. "Mak, ayo kita keluar dari sini, Mak." Niam gak rela Mama tinggal di tempat ini lagi. Tapi kalau Mbak Yumu, Nikmah sama Ningsi tahu, gimana nak? Mak, apa Mama diancam sama Mbak Nikmah dan Mbak Ningsi? Bu Rahayu hanya bisa diam. Dengan cepat, Niam berjongkok. Kedua tangannya diletakkan di paha kurus ibunya. Ia menunduk, bersimpu, bersungkem penuh hormat. "Sudah 4 tahun Mama di sini kan?" Suara Niam lirih, nyaris pecah. Air mata Bu Rahayu akhirnya jatuh juga. "Mak, kenapa Mama diam saja setiap kali Niam telepon? Kenapa selalu bilang Mama baik-baik saja? Itu pasti suruhan Mbak Nikmah sama Mbak Ningsih kan? Mereka suruh Mama bohong di depan Niam." Tangisan Bu Rahayu semakin deras. Dia menatap putranya, lalu mengelus kepala Niam dengan tangan ringkih. "Sudah, nak. Sudah, Mama. Gak apa-apa. Di sini Mama juga ada temannya. Mama gak kesepian." Niam menggeleng keras, menolak semua alasan itu. "Baik-baik saja, Mak. Tubuh Mama tinggal tulang belulang begini, masih bilang baik-baik saja? Dulu, sebelum Niam berangkat ke Korea, Mama sehat, gemuk, penuh semangat. Tapi sekarang, lihatlah diri Mama." Bu Rahayu menahan tangis. Dia masih mencoba tersenyum. "Mama sudah tua, nak. Wajar kalau tambah kurus. Itu sudah jalan hidup." Niam berdiri, air matanya jatuh tanpa henti. Rahangnya mengeras, hatinya dipenuhi bara. "Tidak, Mak. Ini bukan sekadar takdir tua. Ini karena Mbak Nikmah dan Mbak Ningsih menelantarkan Mama. Mereka tega, Mak. Padahal setiap bulan Niam kirim uang biar Mama bisa dirawat dengan baik. Tapi ternyata uang itu mereka pakai untuk apa? Bukan untuk Mama." Tangan Niam mengepal. "Pokoknya Niam akan balas perbuatan mereka. Mak, Niam gak bisa biarin Mama diperlakukan kayak gini." Niam keluar dari kamar ibunya menuju meja resepsionis. "Ada kamar VIP kosong?" "Masih ada 1 kamar kosong, Mas. Baru minggu lalu, penghuni lamanya meninggal dunia," kata petugas resepsionis. "Tolong pindahkan ibu saya ke sana. Saya akan membayar berapapun biayanya." Petugas itu kelihatan ragu. "Di sini tercatat wali Bu Rahayu adalah Mbak Nikmah dan Mbak Ningsih. Kami butuh tanda tangan beliau untuk memindahkan Bu Rahayu." Niam menggeleng pelan, suaranya tegas. "Saya juga anaknya. Tolong pindahkan wali Bu Rahayu menjadi atas nama saya." "Tetapi, Mas..." Niam kemudian segera menyerahkan kartu KTP dan kartu kakak, kartu keluarga. "Baiklah Mas Niam, saya akan memindah lekon wali Bu Rahayu menjadi atas nama Mas," kata petugas resepsionis kemudian. Niam menarik napas lega. "Terima kasih." Lalu mengulurkan kertas berisi nomor HP. "Ini nomor saya. Hubungi kapanpun kalau ada opo-opa dengan mamak saya. Jangan hubungi orang lain dulu. Langsung saya saja." Niam tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik, meninggalkan meja resepsionis dengan langkah panjang yang mantap. "Maaf, Ma. Niam sengaja nggak bawa Mama keluar dari sini sekarang. Karena ada hal yang harus Niam lakukan dulu. Hal yang Mama pasti nggak akan suka kalau tahu. Tapi ini satu-satunya cara," gumamnya. Beberapa detik kemudian, sebuah motor ojek berhenti di depan gerbang panti. Niam melangkah mantap, naik ke jok belakang. "Ke alamat ini, Pak." Dia menyodorkan sebuah kertas kecil dengan alamat yang ditulis rapi. Abang ojek mengangguk, menyalakan mesin. Motor pun melaju menembus
Jalanan kota, Niam tersenyum tipis. Senyum yang asing, bahkan untuk dirinya sendiri. Ini adalah awal dari balas dendamku. Baca part selanjutnya di aplikasi KBM App ya. Judul Ibu yang Dibuang. Penulis Dewi Diu.